sebetulnya yang dikatakan dengan sekolah ramah anak adalah sekolah yang membuat anak itu nyaman, sekolah itu aman, bersih, sehat, termasuk lingkungan sekolahnya, kemudian juga dalam pembelajarannya itu membuat anak nyaman, anak betah di sekolah gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya waktu anak baru merangkak sih. Jadi baru merangkak dia sudah berusaha menggapai buku Menyentuh ini ya. Terus kan dia akhirnya mengenal, oh ini teksturnya kesan ya. Generasi unggul dan cerdas, majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia, IKAT PAUDI. Kali ini bersama saya, Dia Andika Sari, saya dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, PG PAUD, dan teman saya, Munifah Bafen sama dari PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup hot sih sebenarnya sekarang ya. Mbak Iva, beberapa hari belakangan ini terjadi beberapa kasus di TPA ya, di daerah Depok dan juga daerah Medan, dan pastinya banyak juga di daerah Indonesia lain, di mana ternyata anak yang dititipkan di sekolah ataupun di daycare yang diharapkan orang tua itu mendapatkan perhatian yang penuh dari pengelola, ternyata malah mendapatkan perlakuan yang sungguh di luar nalar gitu. Nah, itu sebenarnya benar-benar bikin kita prihatin ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya gimana sih Mbak sekolah yang ramah anak untuk anak itu gimana ya? Ya, jadi sebetulnya yang dikatakan dengan sekolah ramah anak adalah sekolah yang membuat anak itu nyaman, sekolah itu aman, bersih, sehat, termasuk lingkungan sekolahnya, kemudian juga dalam pembelajarannya itu membuat anak nyaman, anak betah di sekolah gitu ya. Pembelajarannya terutama untuk AUD ya, tentunya kita kan nggak boleh langsung yang anak jadi takut. Nah, bagaimana anak itu supaya nyaman di sekolah? Berarti termasuk metodenya, media pembelajarannya, dan semua orang-orang yang ada di sekolah itu harus bisa melindungi, harus bisa menjaga anak-anak supaya anak-anak itu aman dari kekerasan dan tercapainya hak anak. Dan sebetulnya kita bukan membangun sekolah baru loh ini dia. Iya. Nah, sekolah ada yang tinggal kita kondisikan. Bagaimana kita mengkondisikan sekolah itu supaya benar-benar aman, ramah benar-benar buat anak. Itu sih sebetulnya ya. Iya, jadi kalau misalnya dari paparan Mbak Ifah tadi, sepertinya ada beberapa poin ya yang kita lihat supaya sekolah itu ramah untuk anak ya. Kalau tadi Mbak Ifah bilang, yang pertama lingkungan ya Mbak ya? Ya, lingkungan. Bagaimana lingkungan itu bisa membuat anak merasa nyaman di sana, aman, baik untuk pertumbuhannya maupun untuk perkembangannya. Nah, kalau lingkungan berarti kan kita bisa lihat lingkungan itu ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Nah, kalau yang di dalam itu seperti apa kira-kira Mbak? Ya, kalau kita lihat di dalam lingkungan kelas ya, berarti untuk yang di tadi anak usia dini, kita harus benar-benar bisa menyiapkan lingkungan. Tentunya kita tahu bahwa anak-anak itu kan belajar dengan media konkret. Jadi pada saat kita menyediakan media konkret itu harus sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Kita nggak boleh nanti ada bias gender di situ. Kita sediakan APE yang aman, misalkan harus benar-benar aman dan sesuai lah ya. Misalkan kita bilang satu balok atau buku gitu ya. Nah, balok itu bentuknya harus benar-benar presisi, tidak ada yang bentuknya mungkin tajam atau apa. Itu benar-benar yang sesuai, jadi anak itu akan nyaman karena belajarnya AUD kan dengan bermain tadi. Nah, dengan bermain atau sambil bermain sebetulnya mereka belajar. Nah, tentu belajar ini harus ditopang atau ditunjang oleh media yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini.
Sepertinya kalau indoor juga kita harus lihat ininya ya Mbak ya, desain ruangannya. Iya, desain ya. ruangannya. Jadi bagaimana ruangan itu yang sehat ya buat Iya, anak. betul. Cahayanya betul. sirkulasi udaranya bagus, Iya. sehingga ruangan itu tidak lembab gitu ya. Termasuk juga untuk anak-anak tadi inklusi ya. Betul. Nah, harus mereka juga punya hak kan, itu masuk hak anak, jadi kita juga harus memfasilitasi mereka. Kalau menurut saya juga ini sih Mbak penting. Jadi di dalam ruangan itu harus clear. Ruangan Ya, betul. tidak banyak barang berserakan. Anak-anak itu kan identik dengan bermain. Tapi bermain itu kan barang-barangnya harus Bersih ya, steril ya. terorganize gitu ya. Saya soalnya punya pengalaman seseorang hanya sepele sih masalahnya, kertas ada di lantai. Anak-anak kan biasa kalau main ya lari-lari, kejar-kejaran gitu ya. Nah, kemudian ternyata ngelip tuh si kertas itu kepleset. Waktu itu umurnya masih 3,5 tahun gitu ya, sehingga akhirnya harus digips dan digantung. Hanya ya. gara-gara ini Dan, ya, kurang teliti ya. Betul. Jadi betul ini dia. Saya juga punya pengalaman ketika dulu sebelumnya saya pernah mengajar di prasekolah. Jadi setiap hari itu kita harus membersihkan, meyakinkan semua APE di meja, di ruangan, Betul. di luar itu harus benar-benar dengan bersih, steril gitu supaya aman. Dan memang kalau kita mau bermain indoor, tidak boleh ada air yang tumpah. Benar yakinkan Betul. itu ruangan benar-benar aman, baru anak-anak bisa main ya. Memang Ya, aman untuk mereka. dan di luar juga sebaliknya sama di loh ini luar, dia. Betul. Saya pernah mengunjungi beberapa sekolah di daerah. Mungkin karena menganggap di luar aman gitu ya. Tapi Padahal ternyata ngeri ya. satu sekolah itu belakangnya langsung kolam ikan yang gede tanpa ada pagar, sehingga beresiko juga untuk anak-anak yang memang rasa ingin tahunya besar gitu ya. Terus ada lagi yang Jalan setelah besar. aman ini ternyata terjal. jurang dan tidak ada pembatas sama sekali. Padahal kalau kita mau bermain outdoor di luar ruangan, kita harus memastikan bahwa luar ruangan itu aman, nyaman buat anak. Artinya tidak ada paku berserakan, bahkan duri-duri juga jangan sampai ada gitu ya. Mungkin bahkan kaca gitu ya, yang akan nantinya membahayakan untuk anak. Bahkan kalau yang mau main seluncuran ini dia, baiknya sih pakai matras ya. Betul, di bawah. Supaya aman. Nanti kalau udah cedera di sekolah kan orang tua bisa komplain gitu. Orang tua berhak ya, karena kan kita artinya tidak menyediakan lingkungan yang aman, nyaman buat si anak kan. Betul. Simple sih ya, tapi memang harus komitmen ya. Dan harus detail untuk memperhatikan bahwa setiap barang yang ada di sekolah itu, apakah di dalam ataupun di luar, itu sangat kondusif untuk anak selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran ya, harus benar-benar bersih ya. Jadi prepare-nya kalau kita mau ngajar, biasanya H-1 kita harus setting ruangan, yakinkan itu ruangan benar-benar udah aman, baik di kelas ataupun di luar kelas ya, benar-benar aman, sehingga nanti anak-anak ya kan dia berkembang udah bermain ya, seperti bermain pasir itu kan rawan-rawan, jadi harus yang yakinkan daerah itu benar-benar aman buat anak. Bahkan kalau bak pasir pun harus dibersihkan ya Mbak? Iya betul, Pasirnya. jadi harus ditutup. Biasanya sih pasir dimasak ya dia ya, harusnya tuh pasir itu dimasak kayak disangrai gitu, sehingga aman digunakan oleh anak-anak. Kan kalau pasir laut beda ya. Kalau pasir itu kan di tangan tajam, kalau pasir laut itu aman. Jadi memang harus benar-benar disangrai kayak masak ya, tapi itu aman lah buat anak-anak. Seperti itu. Jadi poin pertama yang ramah anak tadi, kita berbicara tentang lingkungan ya Mbak ya, lingkungannya ataupun outdoor. Oke Mbak, sekarang kita mencicipi teh dan oh iya, terima kasih. Silakan Mbak diminum. Enak ya Mbak ya keripiknya? Enak buat siang-siang, buat cemilan ya. Kita lanjut lagi nih Mbak tentang sekolah ramah anak. Tadi kita udah bicara tentang lingkungan, baik di luar ataupun di dalamnya. Nah sekarang kan sebenarnya masuk ke yang lebih fatal lagi, lebih penting ya. Semuanya penting sih sebenarnya. SDM-nya ya Mbak ya. Iya. Jadi di sekolah kan ada guru, ada tendik, ada juga OB, bahkan security. Nah menurut Mbak Iva gimana tuh Mbak Iva? Pertama kita lihat SDM dari guru pertama ya, karena guru itu memang kan harus profesional ya, harus profesional, dimana diantaranya dia harus tahu hak anak ya, sehingga dia juga tahu bagaimana ketika
proses di kelas seperti apa, dari penggunaan konten materinya, waktu dia memberikan materi ya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kemudian ketika memberikan materi dia harus lihat juga jangan sampai nanti menimbulkan sara gitu ya. Kemudian juga kalau dia menggunakan media jangan sampai media itu membuat apa ya, kayak semacam mungkin kan kalau media itu jangan sampai menyinggung budaya. Jadi dia harus membuat media yang apa ya, dia bilang cocoklah untuk semua anak. Kemudian selain media dia juga harus pikirkan di sekolah itu kan ada anak-anak inklusi ya Olivia ya. Tidak semua anak-anak kita harus juga fasilitasi mereka, termasuk anak-anak yang memang memiliki kecerdasan di atas atau memang yang di bawah gitu. Tapi kan kita yakini bahwa semua anak itu cerdas, sehingga kita harus memberikan fasilitas untuk mereka semua, bahwa mereka punya hak yang sama untuk belajar. Jadi itu yang paling kita tanamkan. Ya si guru harus tahu nih bahwa kita harus paham dengan hak anak. Jadi semua anak itu akan terfasilitasi dari keinginan belajarnya. Kemudian kita lihat tadi, kita kan sudah media, lingkungan, nah itu seperti itu. Jadi memang guru harus ramah anak ya pastinya, Iya. karena memang guru yang Dalam langsung pemberian hukuman juga ya hati-hati. karena guru lah yang langsung berhadapan dengan Iya, betul. anak. Nah selain guru, tendik juga sebenarnya berpengaruh ya Mbak Iya ya? betul sekali. Semua sistem ya. Betul, di sekolah itu. Artinya bukan berarti karena tendik itu tidak berhadapan langsung dengan anak, tendik tidak harus memiliki pengetahuan tentang anak. Enggak. Kalau di sekolah ramah anak, tendik juga harus memahami bagaimana anak. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan gitu, di lorong, terus tiba-tiba tendiknya nggak paham, langsung aja ya galak sama anaknya, ya akhirnya itu juga tidak mensupport ramah anak secara holistik integratif Iya, ya Mbak betul, ya. betul. Oh iya, tendik itu adalah tenaga Pendidik. kependidikan. Siapa aja ya? Yang mensupport pendidikan sekolah. Misalnya ada tenaga administrasi di sekolah, terus misalnya lagi ada mungkin yang mengurusi sarana prasarana di sekolah kalau ada gitu ya. Jadi semua unsur-unsur yang ada di sekolah semua harus mempunyai satu visi untuk pendidikan yang ramah anak. Nah, si tenaga pendidikan inilah yang juga harus diberikan soft skill training, bagaimana cara menghadapi anak, bagaimana cara untuk bersikap kepada anak. Betul sekali. Bahkan saya jadi teringat ini dia. Ada buku, ada sebuah buku. Saya pernah baca buku ini. Saya bawa ada bukunya di sini. Saya pernah baca buku ini dan saya terkesan sekali. Ini buku kisah nyata sebetulnya ya di Toto-chan. Ini adalah kisah nyata bagaimana sekolah di Jepang sebelum terjadi bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sampai anak saya pun terkesan banget baca buku ini ya. Artinya begini, ini kepala sekolahnya, saya ingat namanya Mr. Kobayashi ya, sangat-sangat memfasilitasi semua anak. Termasuk di sekolah itu ada anak yang ABK. Dulu kan polio belum ada obatnya ya. Jadi masih ada anak yang sakit polio tapi difasilitasi. Jadi semua anak di sini nyaman. ABK anak berkebutuhan khusus, jadi sakit polio. Nah, itu difasilitasi sekolah di sini. Nah, ini ada nama Toto-chan. Anak ini di sekolah dimanapun dikeluarkan karena dianggap nakal, padahal bukan nakal. Tapi dia menemukan sekolah ini di gerbong kereta api sangat nyaman. Dan saya membayangkan saat itu anak ini, Toto-chan ini berangkat ke sekolah sendirian. Kok aman sekali. Jadi orang tua melepas anaknya pergi sekolah, nggak diantar, tapi aman pulang pergi sampai di rumah. Itu saya membayangkan, wow, luar biasa ya saat itu. Sudah ada sekolah ramah anak, bahkan jalan menuju ke sekolah itu aman. Kan kalau sekarang kita masih takut ya, takut juga nih ya ada tawuran di jalan. Tapi ini yang saya baca, makanya saya bilang, oh itu sudah mulai ramah anak ya. Kita bisa menginspirasi dari sini sepertinya begitu ya dia ya. Betul. Saya juga baca waktu itu kayaknya buku ini waktu saya kuliah tingkat 1 atau 2 Iya. gitu ya. Dan saya juga sangat terkesan. Kenapa? Karena saya juga pulang pergi dulu sekolah jalan kaki.
Nah, Tapi aman ya? Aman, soalnya tinggalnya di kota kecil gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tinggalnya di Jakarta, Ngeri-ngeri juga membiarkan ya. anak jalan kaki pulang pergi sendiri, wah. Kayak anak TK ya, Iya, belum berani anak ya. SD aja Masih, mikir-mikir gitu ya. Masih takut-takut ya. Nah, selain tenaga pendidikan tadi, ada lagi yang memang harus juga melindungi anak supaya sekolah kita ramah anak. Ada OB ya, office boy, iya. ada mungkin kalau ada security gitu ya. Ingat nggak Mbak, dulu pernah ada kasus satu sekolah yang mengalami bullying yang dilakukan oleh OB-nya, dan itu dulu pernah jadi bom Viral. gitu Oh ya, jadi viral ya. gitu Iya, iya. Nah, sebenarnya hal itu bisa kita cegah dengan menyatukan visi tadi kan, Iya, antara betul. guru, sekolah itu satu tim gitu, untuk menjadikan satu guru, tenaga pendidikan ataupun unsur lainnya untuk menjadikan sekolah itu sekolah yang ramah anak. Nah, yang penting lagi Unidia, kita harus benar-benar cermati, jangan sampai ada guru memberikan hukuman fisik. Betul. Nah, jadi kalau memang ada hukuman, berikanlah hukuman, misalkan menunda kesenangannya. Berikanlah hukuman yang mendidik, yang membuat orang jerah, tapi tidak hukuman fisik. Karena banyaklah kasus-kasus yang kita dengar ya, bahkan sampai kematian dari hukuman fisik itu. Jadi kita sebenarnya bisa memberikan hukuman, tapi jangan fisik. Tapi bisa nggak ya, ketika terjadi sebuah pelanggaran sekecil apapun, kita udah mulai menindak supaya ada efek jerah. Dan hukuman itu bagaimana caranya supaya anak itu jangan mengulangi lagi si kesalahan tadi. Tunda aja kesenangannya. Pasti anak-anak kan senangnya bermain, ya udah bermainnya ditunda Atau waktunya dikurangi gitu ya. Tapi misalkan, kan saya lapar belum makan. Boleh sambil makan, tapi mengerjakan tugasnya. Artinya kan dia lapar terpenuhi, udah makan, tapi kita nggak melakukan hukuman fisik sih, lebih aman seperti itu. Jadi tadi kita hukuman itu memang harus benar-benar kita pikirkan masa-masa. Tapi jangan lupa juga ketika si anak punya satu prestasi, jangan pelit kita memberikan reward ya. Reward itu kan bukan dalam hadiah yang nyata, bisa pujian atau apapun yang membuat anak semakin termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Iya, dibilangin bu gurunya keren, itu aja udah bikin anak seneng ya. Dikasih bintang, apalagi ya. Iya, kasih jempol. Kasih jempol, ya, itu membuat anak-anak pasti akan tambah termotivasi ya untuk berbuat baik lagi. Dan semakin semangat untuk ke sekolah. Iya, itu yang paling penting. Iya, jangan takut ke sekolah ya. Jadi sekolah menjadi tempat yang dikangenkan, menjadi rumah kedua buat anak. Iya, betul. Memang idealnya kan sekolah ramah anak itu adalah sekolah rumah kedua bagi anak-anak ya. Betul. Ya Mbak, silakan diminum lagi Ya. Mbak. Oke, terima kasih. Ini dia. Ini ada buku-buku sepertinya menarik banget ya. Oh ya, iya. Kita lihat bukunya lucu-lucu banget ini ya. Ini buku Syakel Mbak, aku pinjam ya buat ngasih gitu. contoh. Ini bukunya kalau saya lihat jadi seperti ini ya. Apa namanya nih, panjang banget ya kelihatannya ya. Ya. Dan ini kok ada rumput ya. Jadi ini buku sensori motorik anak. Bocahnya gini ya, dari sini ya. Ya. Nah ini tuh sebenarnya waktu anak baru merangkak sih. Jadi baru merangkak dia tuh udah berusaha menggapai buku menyentuh ini ya. Terus kan dia akhirnya mengenal, ini teksturnya kasar ya. Terus nanti dia nyoba lagi karena kan warnanya ini juga menarik ya. Menarik gitu ya. Nanti ini untuk dipegang. Ini nggak ada bunyi tapi ada yang pakai bunyi. Iya. Nah terus nanti dia gerak lagi nih sambil merangkak memegang ini. Sampai dia bisa duduk. Ini buku yang panjang ya umurnya ya. Panjang sampai sekarang saya 2,5 tahun pun kalau misalnya aku minjam terus dia ingat bukunya, dia nyari lagi, mana buku aku bunyi gitu ya. Nah ini juga untuk footprint, fingerprint gitu ya. Anak kecil ya. Teksturnya seperti ini. Nah terus nanti anak juga dilatih tuh untuk mengancingkannya lagi. Oh, belajar ya. Ini begini sepertinya. Kan dari sini kita kan melihatnya gampang. Tapi kalau anak buat anak lumayan ya. Gitu ya untuk mengancing, dan ini kancingnya kan sengaja besar. Oh iya ya, untuk anak-anak ya. Karena kalau
Makin kecil usia, bendanya makin besar. Sementara kalau makin besar anaknya, bendanya yang makin kecil. Oh gitu. Nah kalau ini ini, apa ini buku ini nih? ini buku softbook. Anjing. Nyangkut. Ya ini. Ini apa aja di sini ya? Kalau ini, Ya kebalik ya. Kalau ini sudah bisa digunakan ketika anak sudah motoriknya. Tadi kan ini pertama ya, terus ini yang kedua umur 8 bulan itu mereka udah bisa narik nih. Iya. Gimana rambutnya gitu ya? Oh rambutnya dicopot kan? Ayo pasang lagi rambutnya. Nah gitu. Atau yang mana yang kuping? Nah kita 9 bulan mengenalkan anggota tubuh ya. tubuh. Sambil bisa dikenalkan angka. Jadi misalnya kuping kita ada 2, 1, 2, gitu ya. Pasang lagi. Ini motoriknya kan. Nah hidung ada berapa? Tuh. Iya Nah, mata. sambil bisa ke sini sih. 1 itu, ini ada 1 mulut. Oh iya langsung menekan angka ya, konser angka ya. Mata tuh ada 2. Nanti kita ambil angka 2. 2 mata. Gitu. Terus ini bisa pengenalan warna juga, rambut. Jadi multifungsi ya buku Iya, ini ya. buku ini tuh sangat menarik. Nah ini, Nah pakai baju ya. misalnya, ayo kita buka baju, jangan terlambat ke sekolah. Ini diganti piamanya gitu ya. Ada apa di dalamnya? Oh dia bertumpuk bajunya. Iya. Oh, Ada iya, kancingnya iya. lagi. Aduh, banyak banget sih tumpukan kancing. Ayo mari kita buka kancingnya dulu. Melatih motorik Ada halus zip. ya. Yuk, gitu. Ini untuk melatih motorik lagi. Jadi seru banget sih main-mainan ini. Oh ini bentuk ya berarti ya. Nah, Udah. ini mengenal bentuk lingkaran gitu, ada segitiga, terus ada Persegi, ya. persegi segala macam. Dan ini juga puzzle gitu Mbak. Iya, Sehingga puzzle ya. anak bisa menempelkan barang di tempatnya. Ini tuh bisa 8 bulan. Udah bisa ya 8 bulan Bisa, ya. bisa. Nah ini Oh, ada alfabet ya. 8 bulan masih belum mengenal Ya, ini belakangan alfabet ya. Nah, belakangan, tapi ini hanya untuk mengenalkan Menempelnya itu aja ya, menempelnya motoriknya karena ya. seru nih, banyak banget yang harus dicabut terus dipasang kembali gitu. Di sini juga kita bisa mengenalkan angka. Nah, ini balik lagi ini sama motorik, ya motorik ya. Bisa buka ya, pasangkan lagi, pasang gitu ya. lagi. Jadi waktu dia udah siap untuk pergi jalan-jalan, dia udah tahu nih kalau pasang di tas atau apa. Buat ranselnya ya. Gitu. Nah, ini juga untuk apa? Mengeluarkan dan memasukkan. Keluar, masuk. Masuk ya. Out in gitu belajarnya. Terus ini di mana sih nih? Oh ini di laut nih, ada ombak. Oh, Ombak iya, itu ya. ada Kita yang bisa tinggi. sembunyikan ya ini dia ya. Iya. Kalau cari sembunyi bisa ya. Nah, sama ini ada lagi jari Ya. jemari. Jadi prinsipnya Ini juga sih, sama ya. keluar masuk. Tapi Jadi- ini juga bisa dijadikan pinjer. Oh, pinggir papat ya. Ya. Nah, terus kita bisa bermain sosiodrama bersama anak sini. Jadi satu buku ini tuh bisa untuk Multifungsi ya. multifungsi dan juga lama. Dan lama dipakainya ya. dipakainya. Gitu. Iya, iya. Nah, ini kan proses pembelajaran, apakah itu di sekolah ataupun di rumah, Di rumah bisa dipakai ya. dilakukan. Terus kalau ini apa lagi nih? Nah, ini lebih untuk anak lebih gede lagi nih Mbak. Oh, agak Untuk besaran. di atas 3 tahun. Oh, Jadi kalau iya, kita iya. bermain, kita buka. Nih. Oh, menempel mungkin Iya. bisa lagi ya. Ini kita cocokkan. Oh, cocokkan. Jadi mereka mencari ya. Wah, ini kan ada Mengembangkan ombak nih. kemampuan kognitif ya. Betul, karena ini makanya udah untuk anak 3 tahun. Oh, agak besar ya. Tapi masih tetap ada sensori motoriknya di Ya, sini. masih ada ya. Dan kita bisa membacakan Bisa sebuah cerita cerita ini. ya. Iya, menjadi sebuah cerita. Terus berikutnya gambar apa lagi? Roti. Oh, jadi bisa ya. Jadi kita bisa cerita. Jadi buku ini luar biasa ya, bisa dipakai sampai usia lumayan lama ya. Sampai kayak sampai TK selesai juga masih Masih kepake menyenangkan ya. buat anak-anak gitu. Luar biasa ya buku itu ya, ternyata benar ya yang dibilang buku jendela ilmu pengetahuan. Iya. Benar ya. Dan nggak pernah rugi untuk membeli buku yang bagus buat anak-anak karena manfaatnya tuh nggak sebentar, Nggak sebentar manfaatnya ya. lama.
dan manfaatnya itu juga untuk seluruh aspek perkembangan Jadi anak. bisa benar ya, semua tadi Mm-mm. ada aspek Motorik motorik halus ya, Mm-mm. ada kognitif, Betul. ada bahasa, sosialnya juga ada tadi ya. Sosial ada. Mereka sabar ketika Untuk menempel, memasangkan. memasangkan. Oh ya, luar biasa ya. Mm-mm. Hmm. Jadi memang buku ini dari mulai tadi ada 3 buku aja bisa kepakai lama ya, Iya. luar biasa ya. Mm-mm. Jadi buku itu memang kayak seperti buku ini juga tadi ya, menarik banget ya kalau kita baca. Bahkan saya pernah baca, katanya buku ini menjadi buku bacaan wajib ya di Jepang. Iya, betul. Bagi seorang guru gitu ya. Nah, Mbak, tadi kan sekolah ramah anak itu kita sudah membahas lingkungannya. Terus yang kedua kita membahas SDM-nya. Nah, ini kita kan membahas tentang proses pembelajarannya. Tapi sebenarnya kalau proses pembelajaran yang ramah anak tidak hanya sekedar di dalam ruangan ya, Mbak ya. Tapi Ada di- bagaimana sistem di sekolah itu juga mensupport lingkungan yang ramah anak untuk anak. Nah, termasuk diantaranya misalnya proses Belajar. penjemputan Oh anak, iya betul. Ha-ha. Kalau kemarin sempat di sekolah yang saya kelola itu ini, bagaimana caranya supaya penjemputan anak itu tertib gitu. Jadi anak dijemput oleh orang dewasa, Terdaftar. Yang sudah terdaftar kali ya di betul. sekolah ya. Oh iya, Jadi pasti aman. didaftarkan, udah gitu juga dibikin sistem supaya penjemputan itu maksimal jam berapa. Jadi Jadi anak nggak terlampau lama nunggu di sekolah, Nggak terlampau kasihan lama, juga ya, nanti betul. dia nggak nyaman, betul ya. Oke. Jadi sebetulnya sekolah ramah anak itu kalau kita bisa lihat ya, kita bisa simpulkan ya di dia ya. Artinya sekolah yang bisa mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Artinya sekolah-sekolah yang memang sudah menjalankan atau menggunakan teori belajar yang sudah diteliti selama puluhan tahun. Kemudian juga gurunya, kalau gurunya sudah bisa implementasi, ya pasti sekolah itu akan ramah anak gitu. Kita nggak perlu bangun sekolah baru, tapi sekolah yang lama itu dikondisikan tadi oleh SDM-nya, proses belajarnya, kemudian konten materinya, ya kan ya, media itu benar-benar untuk kepentingan anak Betul. ya. Termasuk sistem di sekolah, Yang ada di sekolah itu itu sendiri yang ya. mendukung sekolah Sekolah anak. Menarik ya Mbak ya, karena dengan kondisi yang ada sekarang banyak terjadi kasus-kasus sehingga kita sebagai guru, pendidik ataupun juga orang tua harus sangat memperhatikan bagaimana sih sekolah yang ramah buat anak gitu ya. Iya. Sehingga jangan sampai terjadi kasus yang Iya. sekarang lagi hits itu ya, sedih banget. Kita mengantarkan anak supaya dia bisa sosialisasi, Berkembang ternyata semua aspeknya, malah jadi salah gitu ya. betul. Jadi sebetulnya tadi ya, kalau memang sesuai dengan teori, kita paham dengan perkembangan anak, itu sih insya Allah aman ya. Pasti semua sekolah itu akan ramah anak ya. Tujuannya ke sana ya. Iya. Gitu. Baik Mbak Iva, kita nanti bahas lagi topik-topik lain ya Mbak ya, yang mungkin lagi menjadi isu di Indonesia ataupun di dunia pendidikan anak usia dini khususnya. Kemarin banyak loh isu lagi yang ngeri banget, kembali lagi nih, nggak pernah habis ya, kekerasan seksual sama anak Iya. ya. Itu ngeri banget ya. Jadi turunan dari ramah anak Iya, tadi ya Mbak iya, Iva ya. betul. Kita bahas nanti ya Mbak ya. Boleh, itu Oke. bagaimana kita tindakan preventif ya, supaya pencegahan anak supaya tahu bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, itu sih. Boleh tuh kita ketemu lagi Nanti kita membahas ketemu itu lagi ya. Makasih banyak Mbak Iva ya. Sama-sama Nidia, senang sekali bisa berbagi di sini. Terima kasih atas perhatian, mungkin ilmu yang kita berikan semoga bermanfaat, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa selalu ikuti Ngobrol Pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ikat Paudi channel YouTube. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa.
Indonesia. Kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul.